Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari kelas 1 atau akuntansi Universitas Bina Instan. NIM saya 2201020007. Di sini saya akan membuat definisi, rumus, dan contoh soal dari jenis-jenis FOSI. Jadi, jenis-jenis FOSI terbagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Di mana fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Di sini kita bisa lihat ada rumus turunan fungsi aljabar, dan ini contoh soal fungsi aljabar. Fungsi aljabar terdiri dari fungsi irasional dan fungsi rasional, di mana fungsi irasional adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real tak negatif kepada himpunan itu sendiri, sehingga fungsi irasional memiliki syarat bahwa fungsi akan terdefinisi apabila nilai di dalam akar tersebut tidak negatif. Suatu fungsi irasional ditentukan oleh rumus f(x) sama dengan x ditambah 2x dikurang 2, dan di sini kita juga bisa lihat contoh soal persamaan irasional. Yang kedua ada fungsi rasional, adalah fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar sehingga pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Di sini juga kita bisa lihat rumus fungsi rasional, dan di sini ada contoh soal fungsi rasional. Selanjutnya, fungsi rasional terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama fungsi polinomial yang biasa disebut dengan suku banyak, merupakan sebuah sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku yang sesuai namanya ada banyak, bisa sampai lebih dari 2 suku. Di sini ada rumus polinomial, di mana derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x, koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Di sini ada contoh soal polinomial. Yang kedua adalah fungsi linear, adalah relasi yang memasangkan setiap anggota di himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Di sini juga kita bisa lihat rumus fungsi linear, dan di sebelah kanan juga ada contoh soal fungsi linear. Yang ketiga ada fungsi kuadrat, adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat. Rumus fungsi kuadrat, f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dan di sini juga ada contoh soal fungsi kuadrat. Yang keempat, fungsi kubik atau lebih dikenal sebagai fungsi pangkat 3 adalah suatu fungsi yang memiliki bentuk. Rumus fungsi kubik f(x) sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Dan di sini juga ada contoh soal fungsi kubik. Yang kelima ada fungsi bikuadrat. Fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umumnya y sama dengan n pangkat x, n pangkat 0. Di sini kita bisa lihat contoh soal fungsi bikuadrat. Selanjutnya yang keenam ada fungsi pangkat. Fungsi f pada R yang ditentukan oleh f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan ab, dan c bilangan real dan disebut fungsi kuadrat. Dan di sini ada nilai fungsi f untuk x sama dengan p ditulis f p sama dengan av pangkat 2 ditambah bp ditambah c. Di sini juga ada contohnya. Dan yang kedua itu adalah fungsi non-aljabar atau fungsi transenden, adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Kita bisa lihat teman-teman, di sini ada rumus fungsi non-aljabar dan juga contoh soal beserta penyelesaiannya. Fungsi non-aljabar terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada fungsi eksponensial, adalah fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Ini juga ada rumus fungsi eksponensial dan contohnya. Contoh soal. Yang kedua ada fungsi logaritma, adalah fungsi yang mengandung logaritma secara konsep. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial.
Nah, fungsi logaritma digunakan untuk menghitung taraf intensitas bunyi, kadar asam, bunga majemuk, dan masih banyak lagi. Di sini ada rumus fungsi logaritma dan juga di sebelah kiri kita bisa lihat itu ada contoh soal fungsi logaritma. Yang ketiga ada fungsi trigonometri, merupakan fungsi real yang mengaitkan sudut dari segitiga bersiku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga. Fungsi ini memiliki penerapan yang sangat luas dalam bidang sains terkait dengan geometri, misalnya navigasi, geodesi, mekanika, benda langit, mekanika zat padat, dan cabang lainnya. Di sini ada rumus fungsi trigonometri dan juga di sini ada contoh soal fungsi trigonometri. Yang terakhir ada fungsi hiperbolik, adalah salah satu hasil kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Rumus fungsi hiperbolik kita bisa lihat teman-teman di sini dan juga ada contoh soal fungsi hiperbolik. Oke, thanks for watching. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di definisi rumus dan contoh soal pada kali ini. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.